Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Direktur Utama PT BA, Pak Suryo Eko Hadianto. Pak Suryo, ini kalau kita bicara soal batu bara, ini saya mencoba untuk mengutip pernyataan Anda dulu sebelum di Bukit Asam, bahwa permintaan akan energi berbasis fosil itu trennya memang turun, termasuk juga mungkin dalam beberapa dekade ke depan itu termasuk batu bara. Nah, bagaimana Bukit Asam mempersiapkan hal itu, Pak Suryo? Oke, kita semua tahu bahwa dengan adanya kesepakatan Paris Agreement, batu bara itu sudah mulai kurang diminati di negara maju. Tetapi di sisi lain, batu bara ini masih merupakan sumber energi yang murah, sehingga masih diminati di negara-negara berkembang. Ya, tapi bagaimanapun juga pengaruh dari negara maju yang mulai mengarahkan pada energi baru dan terbarukan ini juga harus kita sikapi dengan baik. Kami menyikapinya dengan cara kita memang tagline Bukit Asam sudah mengatakan beyond coal. Kita akan melewati batas batu bara. Kita tidak hanya akan bermain menjadi pemain batu bara, tetapi kita akan masuk di perusahaan energi. Dan energi ini tidak hanya energi berbasis batu bara, tetapi kami juga akan masuk di energi baru terbarukan. Ada beberapa modal yang bisa kami sampaikan di sini yang cukup membantu menjadi kekuatan dari Bukit Asam untuk masuk ke sana, yaitu bahwa Bukit Asam menguasai sekian ribu hektar lahan IUP dan bekas tambang. Ya, lahan-lahan bekas tambang ini bisa kami manfaatkan untuk PLTS ke depan, pembangkit listrik tenaga surya. Dengan demikian, secara best practice kami juga tahu bahwa setiap 1 hektar lahan terbuka itu bisa menghasilkan sekitar 1 megawatt. Nah, kami akan masuk ke sana ke depannya. Kami akan masuk, dan saat ini pilot project kami sudah berjalan di Angkasa Pura II dengan kapasitas sekitar 2,1 mega, 241 kilowatt. Ini sebagai pilot project, dan kami sudah berhasil di sana, dan ini membukukan nilai yang positif bagi perusahaan. Nah, berangkat dari pengalaman itu, kami akan mengembangkan di 2 lokasi, baik itu di Sumatera Barat, di bekas tambang kami di Ombilin, dan juga di bekas tambang kami di Sumatera Selatan, di Tanjung ini, serta ada satu lagi potensi di anak perusahaan kami di Samarinda, ada lahan juga bekas tambang yang bisa kami manfaatkan untuk masuk ke dalam energi baru dan terbarukan tersebut. Selain itu, kami juga akan masuk di industri hilir dari batu bara, yaitu salah satunya tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sudah menjalin kerjasama dengan Air Product dari perusahaan Amerika untuk mengembangkan dimethyl ether. Dimethyl ether ini akan menggantikan posisi LPG di masa depan di Indonesia, sehingga kemandirian energi dengan berbasis dimethyl ether akan menggantikan impor LPG negara kita. Itu salah satunya program-program dalam hal Bukit Asam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan permintaan batu bara. Namun demikian, kami masih punya keyakinan sampai dengan tahun 2036 atau 2040 konsumsi batu bara masih cukup bagus, masih cukup diminati, khususnya untuk negara-negara berkembang. Dan untuk itu kami juga akan menyusun sebuah strategi bahwa batu bara memang tetap sebagai energi fosil, tetapi batu bara dari Bukit Asam akan kami kemas menjadi sebuah energi batu bara tetapi yang green energy. Di dalamnya mengandung values, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan kaitannya dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena kami punya noble purpose tiga noble purpose. Yang pertama adalah we explore to civilization,
Yang kedua adalah we explore to prosperity. Yang ketiga adalah we explore to brighter future. Sehingga kami membangun peradaban, membangun kesejahteraan dimanapun kami beroperasi, serta membangun dunia yang lebih baik, kondisi yang lebih baik di masa datang. Dan itu akan kami create dengan salah satu langkah awal adalah kami akan masuk ke dalam dunia manajemen karbon. Sedemikian rupa sehingga memang kami masih jualan batubara, tetapi attachment value-nya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, Pak Suryo, ada satu hal yang juga menarik untuk ditanyakan. Ada beberapa anak usaha PT Bukit Asam yang pada akhirnya dilikuidasi. Koreksi kalau informasinya kurang tepat, Pak. Seperti Antrakas, terus juga ada Bukit Energi Metana kalau saya tidak salah. Nah, ini tujuannya kalau saya baca ini untuk biar lebih agile perampingan grup ini. Nah, apakah hanya anak usaha yang tadi saya sebutkan, atau sebetulnya PT Bukit Asam juga punya berencana untuk lebih merampingkan grupnya supaya lebih lincah lagi gerakannya, atau bagaimana? Betul. Di dalam bisnis ini ke depan memang lebih berat, persaingan juga lebih ketat, maka dibutuhkan agile. Itu sebagai key behavior Bukit Asam. Ada 3 key behavior. Yang pertama adalah agile, going extra mile, dan accountable. Jadi kami bekerja harus agile dan going extra mile, tapi terakhir harus mampu dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Nah, untuk itulah kami melakukan beberapa perampingan, dan ini akan berlanjut. Kami masih akan melakukan beberapa perampingan di anak-anak perusahaan. Tujuannya adalah supaya ini lebih efisien, lebih agile, dan memang benar-benar bisa lebih going extra mile. Apa yang kita rencanakan, kita bisa lampaui. Baik. Pak Suryo, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami di Corporate Action. Terima kasih, Mas Rudi.